Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, semua zodiak ya. Em, tema kita kali ini apa ya? Saya mau reading tentang cinta ya. Nanti kita lihat cintanya bagaimana ya, sesuai energi kartu tarot dan energi dari kalian dan pasanganmu ya, dan pesan semesta juga untukmu ya. Nanti kita lihat bagaimana ya untuk percintaan, energi dari kalian yang paling dominan ya. Nanti kita lihat. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu tentang cintamu atau situasi dan kondisimu ya. Ini tanpa judul ya. Jadi nanti kita lihat energi dominan dari kalian ya. Saya menyerap energi-energi yang lagi mempunyai mungkin masalah ya dalam percintaan. Nanti kita lihat masalahnya apa aja. Dan kalaupun tidak terjadi pada dirimu, ini bukan energimu karena energi banyak orang ya. Ini general reading. Jadi kalau kamu mau energimu 100% bisa personal reading ya. Seperti itu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian dan pasanganmu ya. Bayangkan sosok pasanganmu ya. Dan fokus pada kartu. Oke, apa yang terjadi? Oke. Wow, saya di sini lihat ya. Ada beberapa banyak dari kalian yang mungkin kondisinya udah lelah dalam hubungan ya. Kok lelah terus ya, energinya kok baru awal udah berat ya. Padahal saya mau mencari energi-energi yang ya ringan-ringan dikit gitu ya. Kok berat semua ya? Apakah kalian lagi banyak masalah dengan pasanganmu? Banyak pikiran yang membuat kamu tidak happy, tidak nyaman ya. Ini pikiran nih ada beberapa yang merasa bahwa kok saya itu dipenuhi dengan banyak orang yang membuat saya happy, tapi saya nggak happy. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dari diriku. Wah, ini ada cinta twin flame saya lihatnya ya, yang mana merindukan akan jiwanya yang tidak bersatu dengan dirinya, ataupun mungkin kondisinya lagi marahan, ataupun ada penantian di sini ya, menginginkan union bersama pasangan twin flame. Wah, ini di sini ada pasangan twin flame. Kalau kamu bisa juga terkoneksi dengan soulmate ya. Tetapi kalau karmic no ya, karena ini kita tidak bicara dengan karmic. Jadi kalau memang ada beberapa yang mungkin kondisinya kamu terkoneksi dengan karmic, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena saya melihat dari energi pengharapan. Kalau karmik ada pengharapan juga, tetapi serasa nggak sinkron ya. Kenapa? Kalau bicara karmik kan itu pembelajaran spiritual kita, sama seperti twin flame juga, tapi lebih ke hal yang menyakitkan. Sedangkan di sini saya merasa bahwa tanpamu dia sedih gitu, malah menyakiti dirinya. Sedangkan kalau kita bicara hubungan karmik kan sama-sama tersakiti, sama-sama menyakiti, ataupun bahkan mungkin dia yang menyakiti, lebih dominan menyakiti dirimu. Tetapi kalau di sini saya melihat kalian itu kayak macam apa ya? Ini kan ibaratkan kayak macam disangkar burung ya.
mau lepas juga nggak bisa, mau tidur nyenyak juga nggak bisa, tempatnya sempit, tetapi hatinya bahagia. Ngerti ya maksudnya? Ini kayak perumpamaan ya. Ibaratkan kita ini udah banyak perbedaan, terus keras sama keras, banyak yang nggak suka hubungan kita, terintimidasi, tetapi bersamamu saya bahagia. Tuh lihat, tidurnya tenang bersama cinta, ikatan cinta, ya, tali cinta, ya. Walaupun mungkin kondisinya dia tidur terpuruk ya, lihat badannya udah dekil, ya, tidur lagi nggak lurus-lurus, ya, bengkok, tempatnya sempit. Tapi ada cinta yang mana lihat dia tidur nyenyak, happy, walaupun banyak halangan nih kayak duri ya, halangan, hambatan, rintangan, tetapi dia nyaman, dia bahagia, walaupun banyak yang tidak, atau halangan banyak yang tidak, mungkin ada tidak restu dari orang tua juga, ya, sehingga hubungan kalian ya putus nyambung backstreet ataupun bahkan kandas, ya, tetapi dia bersyukur bisa mengenalmu, ya. Ini kamu bisa energinya bisa terbolak-terbalik ya, bisa kamu yang bersyukur mengenalnya ataupun dia ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini energinya energi kebahagiaan walaupun tanpa memiliki dirimu secara langsung. Jadi ada beberapa yang mungkin raganya tidak bersama ya, tetapi jiwanya sangat meronta untuk bisa bersamamu. Ya, kenapa? Karena akal pikiran dia tidak sinkron ya. Seakan-akan saya ini bisa mendapatkan yang lebih, tetapi kenapa hanya tertuju padamu gitu, ya, kayak akalnya tuh nggak bisa apa ya, hatinya itu beda dengan pemikiran, ya, dengan logikanya tuh nggak nyambung, yang mana logikanya mungkin berpikir saya bisa mencari yang lain, ya, tetapi kok hati jiwa ini kok itu saya bilang ya, dia dikelilingi kelimpahan, kelilingi banyak orang, tetapi hatinya kosong, cuman dirimu yang mungkin menyakitinya, ya, ataupun mungkin tidak memberikan tempat yang layak, tapi dia tetap merindukanmu, karena ya kamu adalah dia merasakan cinta yang benar-benar ada gitu, itu dari dirimu, ya. Ini pun bisa energinya terbolak-terbalik ya, kamu yang bisa merasakan cinta dari dirinya, yang mana mungkin kamu bicara bahwa saya sudah nggak butuh dia banyak kekurangan, saya bisa mencari orang yang lebih. Tapi pada saat kamu dengan orang yang lain daripada dia, malah tidak sinkron, malah kok kembali lagi ke dia ya, kok nyaman dengan dia ya, padahal nyebelin, ganteng tidak, cantik tidak, ya, cerewet iya, bikin sakit hati, tapi kok saya nggak bisa, saya mau bersamamu aja. Nah ini berarti di sini ada cinta tanpa syarat dalam dirimu atau dalam dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, entah ini di dirimu, entah di dirinya ya. Kalau saya bicaranya agak terbolak-balik, nanti kamu menyesuaikan saja, karena hampir mirip energi kalian. Apalagi kalau kita bicara twin flame berarti ada cerminan jiwa. Jadi kalau saya bicara dirinya ya, anggap saya bicara kamu juga. Karena apa? Karena cerminan jiwa sama, cuman di tubuh yang berbeda. Nah itu ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Dia merasakan bahwa kamu orang yang hebat, kamu orang yang dia selalu mengagumimu, ya, mencintaimu walaupun banyak halangan, hambatan, rintangan yang menghadang, tetapi dia tetap aja ya menginginkanmu, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan, tetap dia mencintaimu. Rasa amarah, benci ya selalu ada dalam angan dia ya, dalam benak dia, tetapi selalu aja kamu dirindukan. Kayak macam emosi gitu ya sudah, kalau emosi aja, saya nggak mau lagi dengan kamu, stop. Tetapi kok ngangenin, ya, sedih. Kalau kamu sedih ataupun dia sedih, selalu ingat masa lalu lagi, yang saat dimana kalian berdua bersama, akhirnya kangen lagi, padahal dia udah mempunyai pasangan ya, atau bahkan mungkin dirinya yang sudah mempunyai pasangan tapi masih kangen kamu, ataupun mungkin sama-sama sudah mempunyai pasangan tapi masih terkoneksi satu sama lain, masih ingin bertemu, masih ingin ya kayak dulu lagi, mengulang memori-memori indah bersama. Kenapa? Karena panggilan jiwa. Walaupun mungkin kondisinya kamu berpikir bahwa kehidupan saya yang saat ini sudah sempurna, udah bagus, kenapa saya harus hancurkan? Ya itu tadi ya, ibaratkan kita udah mempunyai kunci ya, pintu kebahagiaan, dapat duit. Mungkin kamu dengan orang yang
menikah dengan orang yang jaya, kaya, cantik, seksi, ganteng, ataupun apapun yang menurut logika kita udah sempurna, menurut logika ya, tapi hati ini kok nggak nyaman. Saya lebih memilih dia yang biasa-biasa aja, dengan kondisi yang ya mungkin ribut-ribut dikit ya, tapi kok melelahkan, tapi kok saya kangen, itu aja. Nggak bisa diurai dengan kata. Nah itu cinta tanpa syarat seperti gitu. Nanti kita lihat apa ungkapan hatinya ya. Yang mana dia memang stres dengan hidupnya saat ini. Saya lihat di sini banyak terutama keuangan ya. Banyak masalah terutama dalam keuangan, tambah lagi dalam dirimu dan pekerjaan. Banyak tuntutan. Belum lagi kalau ada masalah hutang piutang. Sehingga ya akhirnya masalah silih berganti. Tambah dengan merindukanmu lagi. Dimana dulu pada saat bersamamu hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, bahkan tidak stres. Kenapa? Karena saling menunjang, saling mendukung ya. Dan dia bisa nyaman bersamamu. Sekarang malah dia terkoneksi dengan karmik, bahkan mungkin ada yang tidak dinafkahi, atau mungkin ada yang diselingkuhi, atau bahkan mungkin ada yang sudah bercerai. Karena tidak sevibrasi. Kenapa? Karena masih merindukan dirimu, masih ada kamu di benaknya, menginginkan union, menginginkan bersatu. Karena di sini ada kemelekatan, yang mana akhirnya membuat dirinya tidak nyaman, atau mungkin membuat dirimu tidak nyaman. Kenapa? Karena rasa rindu itu, ibaratkan kok hidup saya begini ya, kok saya begitu ya. Kemelekatan dalam artian ingin memilikimu tapi tidak bisa. Saya mencintai dia tapi nggak bisa bersatu. Kenapa ya? Kenapa hidup saya begitu rumit ya? Ya, di sini twin flame kan berarti ada perjalanan spiritual, di mana bukan hanya perjalanan cinta saja, ya, tetapi perjalanan spiritual untuk kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada semesta. Ya, jadi jangan kamu berpikir hidupmu sekarang menderita, no. Ya, ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu di hari esok, yang mana nanti akan terjawab di hari esok. Sekarang benahi dirimu. Semesta mau kamu lebih mencintai dirimu. Kamu terlalu kaku, kamu terlalu lelah, fisik dan raga, jiwa dan raga. Sayangi dirimu, itu yang semesta mau sampaikan. Ya, terkadang kamu tuh lebih mendengar kata orang dibandingkan kata semesta, kata hati. Akhirnya kamu terjerumus dalam kehampaan. Pada saat kamu sudah masuk dalam jebakan Batman karena mengikuti vibrasi dari bumi ya, atau 3D ya, yang mana ya mau dikatakan baik oleh orang lain, dikatakan hebat, dikatakan biasa aja, dan ya tidak mau dicibir, tidak mau, pokoknya intinya yang baik-baiknya aja. Padahal hatimu lagi gundah, hatimu meronta untuk bisa bersatu dengan dirinya, atau selalu kangen dirinya, inginkan dirinya hadir dalam hidupmu. Dia adalah penguatmu, yang mana ya sekarang kondisinya kamu yang harus bisa kuat-kuatkan dirimu sendiri tanpa ada topangan dari dirinya, yang mana mungkin dulu kamu terbuka atas masalahmu, kamu bisa plong minta bantuan, kamu plong minta saran, bahkan mungkin berdebat. Itu yang kamu rindukan sekarang, dimana mungkin pasanganmu sekarang agak sedikit pendiam, agak sedikit cuek, bahkan mungkin ya tadi sudah bahkan meninggalkan. Dan di situ akhirnya kamu sadar bahwa cinta yang terbaik atau cinta yang sesungguhnya yang saya inginkan adalah di dirimu. Yang mana dulu mungkin saya berpikir bahwa ataupun ya tidak bersyukur bisa mendapatkanmu karena mau lari dari permasalahan. Tetapi sekarang saya merindukan akan celotehanmu ya, akan canda tawamu, akan memori-memori indah bersamamu ya, dalam artian dia menginginkan itu kembali, itu terjadi kembali, walaupun mungkin kondisinya hanya dalam angan dia ya. Jadi ya seperti gitu. Ini orangnya apa ya, kayak saya bicaranya udah capek, udah lelah, jadi kayak macam tulus aja gitu, lurus aja, flat aja hubungan. Karena tadi saya bilang ya ada beberapa yang sudah bercerai,
ada yang sudah berpisah ya, putus, ataupun bahkan ya masih bersama tapi tidak, koneksinya tidak sinkron ya, malah kamu lebih banyak di luar rumah dibandingkan dalam rumah, ataupun mungkin pasanganmu tidak betah di rumah, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kenapa? Karena kamu terkoneksi dengan yang lain. Ataukah dia yang terkoneksi denganmu, masih terkoneksi denganmu sehingga dia tidak terkoneksi dengan pasangannya, sehingga pasangannya nggak betah di rumah, lebih di luar rumah dengan mencari-cari berbagai macam alasan. Seperti gitu ya, itu yang saya lihat ya untuk cinta tanpa syarat. Kita lihat lagi, saya sudah menarik energinya, apa yang ingin dia katakan kepadamu tentang cinta tanpa syarat ini, cinta yang betul menggebu dalam jiwa. Oke, di sini ya masih menganggapmu luar biasa, dia masih menganggapmu luar biasa ya, walau dia tahu ya kamu banyak kelemahan. Jadi kamu tuh selalu di matanya itu orang yang sempurna ya, sangat luar biasa, ini kan sempurna. Walaupun dia tahu bahwa kamu tuh cerewet, kamu punya kekurangan di ini, mungkin ya body nggak seksi, ya itu sudah ya. Kalau kita bicara cinta tanpa syarat di sini kan dalam artian betul-betul dia menginginkanmu, bukan karena sekedar fisik ya. Jadi dirinya masih menganggapmu luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat dia inginkan. Yang mana dia tahu kelemahanmu, tapi tetap aja kamu dan kamu nggak tergantikan dengan orang lain. Nah itu, kalau kamu merasakan seperti gitu, berarti kamu ada cinta tanpa syarat, yang mana kamu betul-betul udah nggak bisa berpikir dengan nalar ya, dengan logikamu. Karena itu cinta tanpa syarat kan dari hati, dari jiwa, bukan dari pikiran kita ya. Kita udah tahu dia sudah berbuat jahat, ataupun mungkin kondisinya menyakitimu secara langsung maupun tidak langsung, tapi selalu aja ada pemaafan untukmu, yang mana akhirnya seakan-akan kamu tuh kayak macam apa ya, nggak bisa bergerak aja, nggak bisa berkutik aja, selalu aja ada dirinya dalam dirimu. Kenapa? Karena panggilan jiwa ya, bukan mau datang kepada pribadimu, ragamu, no, tapi jiwamu. Dia mencari jiwanya juga yang ada dalam dirimu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang dia rasakan saat ini tentang koneksi ini. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada waktu bersamamu. Terus kan tadi saya bilang ya, dia merasakan energi yang luar biasa saat bersamamu, ibaratkan tercas. Baterai tercas itu kan full energinya ya, kita nyaman lama-lama pegang HP ya. Kalau baterai lowbat ya, kita kayak gerasa-gerusu ya, aduh jangan sampai nanti saya baterainya lowbat atau panas, kita nggak nyaman juga ya. Tapi kalau kita baterainya full, kita kan nyaman bawa HP. Oke, baterai full berarti ini bisa sampai sore, sudah hati kita tenang. Tapi kalau kita baterainya tinggal dikit, kan pasti kita mau ke kantor, wah saya baterai tinggal dikit nih, jangan sampai nanti jam makan siang ada yang telepon baterai HP udah mati. Kita kan rasanya nggak nyaman, apalagi kalau kita bicara ketemu klien ya, otomatis kan kita rasa canggung atau gugup. Nah ini ya, jadi seperti dirinya saat ini bersamamu, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa daripada waktu bersamamu ya. Jadi bahagia sekali saat bersamamu, walaupun mungkin kondisinya ya mungkin cuman makan di warteg biasa ya, di kaki lima, warung kaki lima, bukan di tempat yang mahal-mahal, tapi penuh kesan, penuh makna bersamamu, seperti gitu. Oke, kita lanjut lagi yang dia rasakan tentang koneksi ini. Kamu bisa memberi cinta tanpa dicintai. Jadi dia betul-betul merasa bahwa cinta tanpa syarat ini adalah cinta yang kita memberi ya, tanpa berharap balasan. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah disakiti, tetap kamu masih mencintai dia, dan dia merasakan itu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu masih ego, tapi tetap aja dia masih bersamamu. Ataupun mungkin dia yang ego, kamu masih tetap bisa memberikan pemaafan untuknya. Itu yang tadi saya bilang ya, ada kesalahan di masa lalu ataupun apapun, tetap aja kamu ada pemaafan untuknya, walaupun kesalahannya sangat besar, kesalahannya sangat fatal, tetap saja kamu masih merindukannya. Bahkan kamu tahu bahwa dia sudah mempunyai pasangan pun, tetap masih menginginkannya, masih memberikan kesempatan untuknya, berharap ya, masih ya pokoknya berharap aja, dan ikhlas gitu ya. Ya seakan-akan ya udah, apa yang maunya semesta ya silahkan aja gitu ya.
yang mana mungkin sudah sakit hati tetapi masih ada aja pemaafan. Kenapa ya masih ada pemaafan? Kok saya kayak gila tanpa dia ya? Kenapa ya? Itu panggilan jiwa, ya, yang tidak bisa terkoneksi dengan tidak bisa ini dengan akal pikiran kita, ya. Jadi dia merasa bahwa kamu bisa memberi cinta, ya, tanpa mengharap membalas dicintai dariku. Wah, dia merasa bersalah juga, mungkin pernah menyakitimu, tetapi selalu ada pemaafan untuknya. Jadi ya, dia sangat bersyukur bisa mendapatkanmu. Oke, kita lihat lagi apa yang dia ingin atau dia rasakan saat ini. Benar-benar mencintaimu, ya, dan melepaskan segala harapan. Jadi dia benar-benar saat ini, ya, sudah benar-benar dia tahu bahwa saya benar-benar sangat mencintaimu. Tetapi harapan saya semu saat ini, karena ya tadi saya bilang mungkin dia sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga ya dia hanya bisa diam, ya, melepaskan segalanya, surrender kepada semesta. Kalau memang kamu jodoh, pasti suatu saat nanti kamu dipertemukan semesta dengan cara semesta, bukan dengan caranya sebagai pelakor atau pebinorno. Makanya di sini dia lebih menarik diri, lebih spiritual, lebih kalau dibilang membenah diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Biar kamu pada saat kamu datang nanti bersamanya, kalau seandainya jodoh, kamu bisa mendapatkan orang yang baru, orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih pengertian dan lebih mencintaimu, ya. Jadi saat ini dia benar-benar merasakan bahwa dia sangat-sangat mencintaimu, dan ya surrender saja, berserah aja kepada semesta. Kalau memang bukan jodoh, ya dia hanya bisa memberikan doa kepadamu. Tapi kalau jodoh, dia akan sangat-sangat bahagia sekali dan menunggu hari itu. Oke, ini lelah semua, ya. Semoga kamu dengar jangan lelah, ya. Tapi kalau memang kamu terkoneksi dengan orang ini, pasti kamu akan tersentuh mendengar kata-kata saya, karena ya bahkan mungkin menitihkan air mata, ya, karena ya ini yang paling terdalam yang dia rasakan. Saya aja lelah, sampai saya lelah, ya, apalagi kalau kamu yang menjalani hubungan itu, ya, pasti betul-betul sangat menyakitkan, tetapi tetap aja ada kerinduan untuknya, ya. Oke, yang terakhir yang ingin dia katakan atau yang dia rasakan saat ini adalah cinta tanpa syarat ini mengajarkanku untuk lebih memprioritaskan kedamaian batin. Jadi ya itu, dia sekarang sadar bahwa yang mungkin dulu dia lebih mengikuti kata orang, dia sekarang tahu bahwa saya harus lebih mendengarkan kata hatiku. Jadi dia sudah menuju ke arah spiritual, untuk tidak terlalu berpatokan pada orang lain, untuk lebih mengandalkan diri sendiri dan semesta, lebih mencintai diri sendiri, hilang kemelekatan, dan ya banyak doa, banyak memberikan pemaafan juga untuk diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan bersamamu dulu, ya, yang mana mungkin dia marah padamu, sekarang dia sudah lebih enjoy, menenangkan hati, menenangkan pikiran, untuk bisa meniti hidupnya yang baru. Oke, ya, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu, ya, yang mana ingin penyatuan dengan dirimu, tetapi hanya bisa berserah kepada semesta, dan ya hanya bisa mendoakan dirimu supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan ya lebih bahagia juga, ya. Dia hanya bisa memberikan doa aja, dan ya hanya berharap agar semesta bisa mempersatukan kalian lagi, seperti gitu, ya. Oke. Dan semoga resonate, ya. Dan untuk koneksi di sini, ya, dari zodiak kalian terkoneksi dengan ada Sagittarius, ada Leo, Scorpio, Cancer, ada Capricorn, Aries, Taurus, Libra, Aquarius, dan Pisces, ya. Dari inisial ada huruf B, D, H, L, Q, M, J, P, R, Y, O, H, W, D, L, M, B, Q, Z, L, H, dan U, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kita lanjut ke angka. Di sini angka dari 1 sampai 31, ya. Entah ini nomor telepon, entah nomor apapun, ya. Saya cuma patokannya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ya. Berkaitan apapun kamu merangkainya boleh. Saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu merangkai, ya. Kamu yang menentukan sendiri. Oke, 1 sampai 10 dulu, ya. Untuk 1 sampai 10 ada angka 5, 7, 10, 9, 8, dan 4.
Dari 11 di sini sampai angka 20 ada 16, 17, 13, 11, 20, 19 dan 14. Dari 21 sampai 31 ada 30, 28, 31, 27, 22, 26, 24 dan 22 ya. Oke, itu dari ketiga kategori dari zodiak, inisial dan angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Dan terakhir pesan semesta untukmu ya, saya ambil 3 kartu menyikapi orang-orang ataupun dirimu yang dalam kondisi cinta tanpa syarat ya. Apa yang ingin semesta sampaikan? Tuh sama ya, legowo aja. Ya, legowo aja. Kalau memang sekarang kondisinya kamu sudah bersama dengan yang lain, ya legowo aja. Kita nggak tahu semesta punya rencana apa. Jadi bahagiakan pasanganmu saat ini. Walaupun kamu terkoneksi dengan siapapun, entah karmik sekalipun, tetap harus bisa lebih lapang dada. Karena itu perjalanan spiritual. Jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu dengan pola pikir, dengan lebih enjoy, lebih happy, lebih berpikir positif. Trauma dan luka batin harus disembuhkan dulu supaya bisa meraih masa depan yang lebih baik, lebih ceria dan lebih bahagia. Ya, seperti gitu. Jadi jangan pernah ada amarah, kekecewaan ataupun apapun, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan yang lain ya, sampai bahkan juga saya lihat di sini ada menyalahkan Tuhan. No ya, tetapi itu dari pola pikirmu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Jadi sekarang bangkit ya, tentukan apa yang kamu inginkan dan action. Ya, bukan hanya tentukan saya mau begini tapi nggak ada realisasi. Jadi tentukan kamu mau kemana, arah hidupmu di mana. Jangan ikut kata orang, karena masukan orang lain belum tentu tidak sevibrasi dengan dirimu. Ya, jadi ikuti kata hatimu, kamu mau kemana. Kalau kamu memang mau perjuangkan twin flame-mu, perjuangkanlah dia. Tapi kalau kamu memang cuman mau saya mampu untuk bisa menahan rasa rindu ini ya sudah, saya union dengan diriku sendiri, lebih berbahagia dengan diri sendiri. Itu pilihanmu. Jadi tentukan pilihanmu ya, dan lakukan ya, action. Contohnya kamu tetap menunggu, ya menunggu aja. Ya, menunggu tanpa dalam tanda kutip bersungut-sungut. Kapan ya dia datang? Kapan ya? Sudah, biasa aja. Biar kalau memang itu jodoh, semesta akan memberikan dia di saat dan di waktu yang tepat untukmu. Tetapi kalau tidak, berarti ada seseorang yang akan semesta berikan kepadamu yang jauh lebih baik, yang bisa membuatmu bahagia. Jadi benahi dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, dan maafkan dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.